Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun Pagi hari ini. Firman Tuhan untuk kita dalam bahasa Batak Angkola dikatakan 1 Korintus 9 ayat 13. Totu di boto hamudo, anggo halak namar karejo di bagas ni debata, manjagit panganon dohalai sian bagas ni debata. Dohot akka halak nama ngurus inganan par kaulan ni haul, dijagit halahido deba sian haul na ni pasahati disi. Dalam bahasa Indonesia, tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani di dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani di mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita mengingat kepada perjanjian lama, di mana ketika orang Israel telah memasuki dan akan memasuki tanah Kanaan, maka ada pembagian akan tanah-tanah yang akan ditempati itu. Dan seluruh daripada kaum Israel ataupun suku-suku Israel mendapat bagian daripada apa yang sudah diberikan Allah, yaitu tanah. Tapi kaum Levi, yaitu kaum yang melaksanakan ibadah dan pemujian, tidak mendapat bagian apa-apa, karena mereka dipercayakan untuk mendapat bagian hanya daripada ibadah tersebut, dan dianggap sudah mencukupi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian para kaum imam yang memberikan persembahan juga mendapat bagian daripada persembahan yang diberikan. Kemudian ketika kita masuk ke dalam perjanjian baru, di mana para murid-murid diutus Yesus pergi untuk pekabaran, memberitakan kabar sukacita. Dan Yesus berpesan kepada mereka, jangan engkau membawa sedikit pun di dalam bekalmu, karena Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhanmu. Dan ketika di dalam firman Tuhan kepada Korintus yang dituliskan oleh Paulus ini, sebenarnya diawali dengan pendapat ataupun kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar Korintus, di mana banyak filsuf-filsuf yang memberitakan pemberitaan tentang pengetahuan, dan mereka menerima bayaran atas apa yang mereka lakukan tersebut. Dan terjadi banyak pengajaran-pengajaran yang melakukan hal yang sama demikian. Kemudian ada pertanyaan kepada Paulus, bagaimana dengan pemberitaan Injil? Kenapa Paulus pada saat itu tidak menerima sepeser pun tentang apa yang menjadi dilakukannya? Dan itulah yang mau diterangkan melalui firman Tuhan pada saat ini. Ketika Paulus mengatakan bahwa di dalam firman Tuhan, bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani di mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu. Paulus mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapat kehidupannya dari pekerjaannya. Dan memang di ayat yang lain ataupun di dalam kitab yang lain dikatakan tidak kerja, tidak makan. Artinya harus diperlukan totalitas di dalam pelayanan dan di dalam segala aktivitas kita. Secara khusus di dalam pelayanan sebagai pemberita Injil diperlukan totalitas. Pelayanan bukanlah untuk mencari sebuah kemegahan. Dikatakan oleh Paulus setelah ayat ini, saya tidak memegahkan diri. Pelayanan hendaknya janganlah memegahkan diri, mengambil sebuah sesuatu untuk kepentingan personal, untuk kepentingan diri sendiri. Namun yang harus diberitakan adalah firman Allah, menyatakan firman Allah dengan sungguh-sungguh secara total. Tuhan menuntut daripada seorang pelayan adalah kemampuan maksimalnya. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia lakukan adalah secara maksimal di dalam pelayanan itu, dan menyatakan pelayanan itu untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Bukan hanya melakukan ala kadarnya, bukan hanya uring-uringan,
tapi secara total di dalam pelayanan. Pelayanan yang demikian tentunya adalah pelayanan yang berorientasi kepada panggilan untuk memberitakan Injil. Panggilan memberitakan Injil, kalau kita baca di dalam firman Tuhan pada saat ini, bahwa hidup dari pemberitaan Injil itu adalah menjadi tugas yang harus dilakukan adalah totalitas. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, artinya ketika kita melayani, mari berikan secara penuh hati, pikiran, dan kehidupan kita. Mari nyatakan firman Allah menjadi keluar dari iman, bukan keluar dari keinginan. Keluar dari iman yang tulus kepada Tuhan. Apresiasi yang tulus ini akan datangnya dari Tuhan, akan dibalas oleh Tuhan. Ketika kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, maka Tuhanlah yang akan memberikan dan menyertai kita senantiasa di dalam tugas pemberitaan tersebut. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika seseorang memberitakan Injil dan dia menyatakan firman Allah, sesungguhnya dia adalah menjadi wakil Allah untuk menyatakan kehendak Allah, dan harus jauh daripada keinginan diri sendiri dan keinginan kemanusiaan kita. Karena terkadang sering bertabrakan antara keinginan diri sendiri, keinginan kemanusiaan, dan pemberitaan tersebut. Banyak yang terjadi adalah ketika memberitakan Injil, yang menjadi keluar adalah luapan emosional, luapan keinginan, yang sesungguhnya adalah harus menjadi pancaran damai sejahtera daripada Tuhan di dalam pelayanan tersebut. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika Paulus menyatakan firman ini, sebenarnya Paulus dihadapkan dengan sebuah pertanyaan yang menjadi pertanyaan kebutuhan umat pada saat itu. Apakah pelayan harus mendapat kebutuhan daripada pelayanannya? Ketika dilakukan secara maksimal, sebenarnya bukan menjadi manusia yang akan memberikannya, tapi Allah melalui manusia. Bukan menjadi tujuan adalah untuk menjadi hidup agar menjadi mendapat kebutuhan, tapi yang pasti Tuhan akan mencukupkan kebutuhan ketika seorang pelayan melakukan secara maksimal apa yang biasa dia lakukan untuk kemuliaan dan pemberitaan Injil tersebut. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, melalui firman ini sesungguhnya mau diterangkan bagi kehidupan kita. Yang pertama adalah seorang yang telah dipilih oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, seharusnya dia harus melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, karena dia diberikan dan dijamin Tuhan kehidupannya melalui pelayanannya. Yang kedua, orang yang menerima pelayanan juga harus mendukung orang yang melayani, yang secara penuh hati tersebut memberikan hati pikirannya, karena melalui dia Allah bekerja menyatakan firman Allah bagi orang-orang yang membutuhkan firman dan membutuhkan keselamatan. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini menyegarkan kita, menyemangati kita sebagai pelayan Tuhan. Berbuatlah maksimal, berbuatlah yang terbaik, dan lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk memegahkan diri sendiri. Dan sebagai umat Tuhan, mari tetap dukung pelayanan, karena melalui mendukung pelayanan tersebut akan nyata kemuliaan Tuhan melalui pemberitaan Injil. Oleh karena itu, mari kita menjadi hidup dan menghidupi pelayanan di dalam keseharian kita. Tuhan Yesus